Tanpa Pak. Kata, you don't have to. Film ini mengisahkan kehidupan yang penuh penderitaan seorang anak yang dipaksa menyaksikan pembunuhan orang tuanya di depan matanya sendiri, sehingga pengalaman traumatis ini membuat anak tersebut terobsesi untuk menjadi seorang pembunuh. Di awal film diperlihatkan sebuah markas mafia yang berada di negara Kolombia. Di sini kita akan diperkenalkan dengan bos mafia bernama Don Luis. Dia adalah orang yang sangat kejam sekaligus orang yang paling ditakuti serta disegani di Kolombia. Pagi itu, sahabat dan orang kepercayaan Don Luis yang bernama Fabio tiba-tiba datang untuk mengungkapkan keinginannya, yaitu untuk keluar dari dunia gelap yang selama ini dia jalani bersama Don Luis. Don Luis pun dengan penuh pengertian mendengar keinginan Fabio karena mereka memiliki hubungan yang sangat dekat hingga Don Luis memeluk Fabio sebagai tanda perpisahan. Namun sebenarnya Don Luis tidak menerima jika Fabio keluar dari kelompoknya, meskipun dia menunjukkan sikap ramah terhadap Fabio. Setelah Fabio berpamitan, Don Luis segera memerintahkan tangan kanannya untuk menghabisi Fabio dan keluarganya. Namun, di sini Fabio merasa jijik dengan akting Don Luis yang sebelumnya bersikap ramah padanya karena sebenarnya Fabio menyadari bahwa Don Luis pasti berusaha menghalanginya untuk keluar dari kelompoknya. Setelah tiba di rumah, Fabio memerintahkan pengawalnya untuk berjaga-jaga, sementara dia masuk ke dalam rumah untuk bertemu istri dan putrinya. Saat itu Fabio segera meminta istrinya untuk bersiap-siap keluar dari rumah dalam waktu 10 menit. In case anything happens. Kemudian Fabio mendekati putrinya yang tersayang yang bernama Catalea. Kemudian Fabio memberikan sebuah chip yang berisi semua data kejahatan Don Luis. Namun Fabio hanya mengatakan kalau itu adalah paspor agar Catalea bisa menuju ke tempat yang aman, yaitu di kota Chicago, Amerika. Selain itu, Fabio juga memberikan selembar kertas dengan alamat tempat yang harus dikunjungi oleh Catalea jika seandainya keadaan di sana sudah tidak baik. Kemudian Fabio memberikan sebuah kalung keberuntungan dengan gambar bunga anggrek kepada Catalea. Dan tak lama setelah itu, segala kekhawatiran Fabio yang dia rasakan akhirnya menjadi kenyataan. It's not home. Too late. Get ready. Tak lama setelah itu, beberapa anak buah Don Luis datang menyerbu rumah mereka dan segera menghabisi semua penjaga yang ada di sana. Saat ini Fabio dan istrinya menyadari bahwa mereka terjebak dan tidak dapat melarikan diri. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya mereka melawan anak buah Don Luis. Tapi sayangnya karena kalah jumlah, Fabio dan istrinya dengan mudah dihabisi oleh anak buah Don Luis di depan mata Catalea. Setelah itu, Catalea dihampiri oleh dua tangan kanan Don Luis yang mencoba membujuknya agar menyerahkan chip tersebut. Namun tangan kanan tersebut tidak menyangka bahwa Catalea telah merencanakan tindakannya yang tak terduga, dan inilah yang terjadi. Kemudian Catalea bergegas melarikan diri dan membuat semua anak buah Don Luis menjadi kewalahan meskipun mereka hanya mengejar seorang anak kecil. Setelah kejar-kejaran yang melelahkan, Catalea segera mendatangi petugas untuk menyerahkan chip yang diberikan oleh ayahnya. Walaupun saat itu Catalea tidak tahu apa isi sebenarnya dari chip tersebut. Yang penting baginya adalah mendapatkan password agar dia bisa pergi ke Chicago, Amerika. You have something for us, sweetie? Dad. Singkat cerita, Catalea tiba di kota Chicago di sebuah gang kecil, yaitu tempat para preman berkumpul. Kemudian Catalea mendekati seorang preman dan memberikan selembar kertas kepadanya. Tak lama dan tanpa ragu, preman tersebut segera membawa Catalea masuk ke dalam. Terlihat seorang ketua gangster yang sedang menghajar seseorang tanpa ampun, dialah Emilio. Emilio adalah ketua gangster di Chicago yang sangat ditakuti saat itu. Yang ternyata Emilio adalah adik kandung dari Fabio, yang berarti Emilio adalah paman dari Catalea. Tio.
Melihat itu, Emilio segera menghampiri Catalea dan tangis pun pecah karena Emilio mengira Catalea telah meninggal bersama orang tuanya. Kemudian di pagi harinya ibu Emilio dengan senang hati menyambut kedatangan Catalea dan mengajaknya untuk duduk dan sarapan bersama. Disinilah Emilio sempat melihat kertas yang digambar oleh Catalea dan dia yakin setelah melihat itu pasti Catalea bercita-cita menjadi seorang seniman lukis. Namun Catalea menjawab bahwa gambar tersebut menggambarkan seorang kesatria wanita dan cita-citanya sekarang adalah menjadi seorang pembunuh. Anjir. I want to be a killer. Beberapa hari kemudian Emilio membawa Catalea ke sebuah sekolah agar dia bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Sesampainya di sana, kepala sekolah memberitahu Catalea bahwa dia bisa langsung masuk mengikuti pelajaran pada hari Senin besok. Saat akan pulang, Catalea bertanya, mengapa sang paman memilih untuk menyekolahkannya, padahal Catalea sudah menyatakan keinginannya bahwa dia ingin menjadi seorang pembunuh. Mendengar hal itu, Emilio pun menjadi kesal, hingga inilah yang dia lakukan. Kemudian Emilio mengatakan, "Hei Catalea, kalau kamu tidak bersekolah, kamu hanya akan menjadi orang bodoh dan sebagai pembunuh yang bodoh. Paling lama kamu hanya akan bertahan selama 5 tahun sebelum akhirnya kamu tewas." Mendengar hal seperti itu, akhirnya Catalea pun memutuskan untuk memilih bersekolah. Adegan pun berpindah ke 15 tahun setelahnya. Di California, terlihat 2 orang polisi yang sedang santai di dalam mobil sambil menikmati makanan. Tiba-tiba mereka terkejut ketika sebuah mobil merah tiba-tiba menabrak dan seorang wanita yang terlihat mabuk keluar dari mobil tersebut. Ternyata wanita itu adalah Catalea yang sekarang sudah dewasa. Akibat kejadian tersebut, Catalea akhirnya dibawa ke kantor polisi di mana dia akan menerima hukuman berupa denda yang cukup besar dan dijatuhi hukuman penjara selama 24 jam. Tidak hanya itu, di penjara tersebut Catalea menemukan bahwa seorang penjahat kelas kakap yang baru saja ditangkap dan akan dititipkan di penjara yang sama. After you, sir. Lalu keesokan harinya, Catalea tiba-tiba mengubah penampilannya secara drastis untuk melaksanakan aksinya. Tujuan utamanya memasuki penjara bukan lagi sekedar menjalani hukuman, melainkan untuk menghabisi penjahat kelas kakap yang baru saja ditangkap kemarin. Lalu dengan hanya penjepit rambutnya, Catalea dengan mudah membuka pintu sel dan melangkah ke ruang kelistrikan penjara. Dan tanpa kesulitan, dia berhasil mematikan bolang-baling kipas angin dengan keahliannya, yang akhirnya mencapai pintu sel penjahat kelas kakap tanpa hambatan. Dan tanpa banyak kata, Catalea langsung menyelesaikan tugasnya dengan cepat dan menghabisi penjahat tersebut. Mendengar suara tembakan, para polisi pun langsung segera menuju ke sumber suara tersebut. Sementara Catalea dia bergegas kembali ke dalam selnya. Dengan perasaan yakin bahwa pelaku masih berada di sekitar, para polisi pun berpencar untuk mencari pelaku. Tetapi Catalea yang sangat cerdas berhasil mengelabui mereka dengan keahliannya dan ketika para polisi mengecek Catalea, mereka hanya menemukan Catalea yang sedang tertidur. Setelah kedatangan agen Rossi dan melihat sebuah gambar di tubuh korban, dia langsung menyimpulkan bahwa pelaku telah menghabisi sekitar 21 orang dengan tanda yang serupa. Namun hingga saat ini, agen Rossi masih belum berhasil melacak identitas pelaku. Meskipun demikian, agen Rossi akan terus bekerja keras untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan guna mengidentifikasi dan menangkap pelaku kejahatan ini. Catalea pun akhirnya dibebaskan setelah menghabiskan keseharian dalam penahanan dan membayar denda yang ditetapkan. Catalea yang berpura-pura pun berjalan keluar di tengah kerumunan orang-orang di sana tanpa menarik kecurigaan dari agen Rossi yang selama ini sedang mencari pelaku kejahatan tersebut. Padahal sebenarnya pelaku yang dicari adalah Catalea sendiri. Setelah kejadian tersebut, agen Rossi mengungkapkan bahwa ini adalah korban ke-22 dalam rangkaian kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku. Karena pelaku selalu meninggalkan tanda berupa gambar sebuah bunga anggrek sebagai ciri khasnya di tempat kejadian. Informasi ini tentunya memberikan petunjuk yang sangat berharga bagi agen Rossi dalam upaya melacak dan menangkap pelaku yang bertanggung jawab atas rangkaian kejahatan ini.
Kali ini kita akan diperlihatkan dengan seseorang bernama Richard. Dia adalah seorang petinggi CIA yang mana saat ini Richard mengunjungi markas seorang bos mafia yang telah menyebabkan kematian orang tua Catalea. Di sini Richard meminta bantuan kepada Don Luis untuk membantu dalam pencarian pelaku yang telah menghabisi 22 korban. Karena setiap korban selalu diberi tanda berupa gambar sebuah bunga anggrek yang hanya tumbuh di Kolombia. Untuk itu Richard yakin bahwa pelaku tersebut berasal dari Kolombia. Sebelum pergi, Richard mengatakan kepada Don Luis kalau dia tidak segera menemukan pelaku itu, maka Richard akan segera menutup bisnis kecilnya. We're off the first time. Be anyone. She's talking to us. Setelah Richard pergi, Don Luis langsung menyalahkan tangan kanannya yang sebelumnya gagal menangkap Catalea. Namun Don Luis bisa mengetahui hal itu karena gambar bunga anggrek yang ada pada tubuh para korban merupakan gambar bunga bernama Catalea. Bunga tersebut hanya tumbuh di wilayah Kolombia. Dari situlah Don Luis menyadari bahwa pelakunya adalah seseorang yang orang tuanya dulu dihabisinya. Don Luis juga menyadari bahwa pesan gambar yang diberikan oleh Catalea ditunjukkan untuk dirinya. Oleh karena itu, dia memerintahkan tangan kanannya untuk segera mencari dan menghabisi siapapun yang terlibat dengan Catalea. Pada suatu malam, seorang pria bernama Danny hendak masuk ke dalam apartemennya. Namun dia terkejut karena pintu apartemennya telah terbuka. Ketika dia memasuki apartemennya, dia menemukan seorang wanita di dalamnya. Dan tak lain, wanita itu adalah Catalea. Stop working on it. I know something. You haven't finished your painting. Ternyata, Danny dan Catalea telah menjalin hubungan cinta selama waktu yang cukup lama. Pada paginya, Lea dengan cepat pergi untuk bertemu dengan pamannya yaitu Emilio. Setelah pertemuan tersebut, Emilio memberikan tugas berikutnya kepada Lea. Targetnya sekarang adalah seorang bos mafia Rusia bernama Agus yang saat ini berada di Meksiko. Kemudian Emilio mengingatkan Catalea tentang tindakannya yang terus memberikan tanda kepada para korbannya. Emilio juga meminta Catalea untuk menghentikan tindakannya tersebut karena hal itu dapat mengancam keselamatan dirinya sendiri termasuk keluarga Emilio. Setelah mengambil segala keperluannya seperti paspor dan uang tunai, Catalea pun dengan cepat pergi ke Meksiko. Make us admirers. Really? Clean. Terlihat Agus yang merupakan target Lea berikutnya segera memerintahkan anak buahnya untuk meningkatkan kewaspadaan karena sekarang dia akan merayakan pesta bersama sejumlah wanita di dalam kamarnya. Tapi rupanya hal tersebut tidaklah menjadi masalah bagi Catalea karena dengan kecerdikannya Catalea berhasil masuk ke dalam kamar melalui jendela yang terletak di atas kolam ikan hiu. Dengan sangat berhati-hati, Catalea mendekati kamar Agus yang sedang tertidur karena kelelahan. Saat itu Catalea tidak langsung menyerangnya, melainkan dia menggambar terlebih dahulu sebuah bunga di perut buncit Agus. Dan ketika Agus terbangun dan menyadari apa yang terjadi, dia sangat terkejut ketika melihat perutnya dipenuhi dengan gambar bunga. Rasa takut pun semakin memuncak dalam dirinya karena dia menyadari bahwa semua anak buahnya telah tewas. Agus pun dengan berani mencari pelaku dengan dua pistol yang dia pegang. Tapi saat Agus berada tepat di atas kolam ikan hiu, tiba-tiba Catalea muncul di belakangnya. Saat itu Agus sempat ingin menembak Catalea, namun pistolnya sudah tidak ada pelurunya. Dan pada akhirnya inilah yang dilakukan Catalea hingga Agus tewas disantap oleh ikan hiu peliharaannya sendiri. Setelah menyelesaikan tugasnya, Catalea biasa kembali menemui pacarnya yaitu si Danny. Danny telah mengenal Lea cukup lama, jadi dia ingin mencari tahu tentang latar belakang Catalea. Kemudian Danny mencoba dengan bertanya tentang identitas aslinya. Danny merasa mereka sudah lama menjalin hubungan, tetapi mereka belum pernah saling mengungkapkan identitas pribadi mereka. Tapi Catalea berpendapat bahwa mereka sebaiknya tetap mempertahankan hubungan seperti ini saja, tanpa terlalu banyak campur tangan dalam urusan pribadinya satu sama lain. Kemudian mereka pun kembali berkikuk-kikuk, tetapi karena kikuk-kikuknya sampai 3 kali, Catalea sampai bangun kesiangan. Padahal pagi itu dia harus segera kembali menemui pamannya di sebuah perpustakaan. Saat Catalea tiba di perpustakaan, dia langsung disemprot oleh Emilio. Namun bukan karena dia terlambat, melainkan karena Catalea kembali membuat tanda kepada targetnya. Emilio merasa kesal karena Catalea tampaknya tidak menerima nasihat dan akhirnya Emilio menolak memberikan target selanjutnya. Di tempat lain, Danny sedang ngobrol dengan salah satu teman baiknya. Danny menceritakan tentang Catalea, yaitu pasangan Danny yang sudah lama berpacaran. Namun Danny belum mengetahui identitas asli Catalea hingga saat ini. Ternyata semalam Danny sempat mengambil foto Catalea yang sedang tertidur.
Ketika Danny keluar untuk mengambil barang yang tertinggal di mobil temannya, Danny menunjukkan foto tersebut kepada temannya. Tanpa berpikir panjang, temannya segera mengirimkan foto Katalia kepada kakak iparnya yang bekerja di kepolisian. Dengan menggunakan ponsel temannya yang merupakan anggota TNI, temannya tersebut ingin memberikan kejutan kepada Danny dengan membantu mencari identitas asli Katalia. Namun tanpa disadari, niat baik temannya itu malah membawa konsekuensi buruk bagi Lea. Foto yang masuk ke sistem kepolisian seketika terlacak oleh agen Rossi dan timnya. Di balik itu, tangan kanan Don Luis serta anak buahnya kini sudah ada di bandara untuk mencari keberadaan Katalia yang katanya ada di Chicago. Pada sore harinya, Katalia menghubungi Danny hanya untuk sekedar melepas rindu saja. Namun tanpa disadari, ponsel Danny tengah disadap oleh agen Rossi. Agen Rossi dan tim akhirnya tahu keberadaan Katalia sekarang, dan mereka pun langsung bergegas ke sana. Tak lama Katalia melihat di CCTV kalau para polisi sudah mengepung kediamannya, yang artinya identitas dan keberadaan Katalia kini sudah terbongkar. Dia pun segera berlari ke kamar lain untuk mengambil senjata sniper yang disimpan di sana. Ketika agen Rossi meminta timnya untuk meledakkan dinding apartemen Katalia, secara bersamaan Katalia juga meledakkan dinding lainnya untuk akses dia kabur. Kemudian Katalia naik lift dan sampai di sebuah garasi. Di sana Katalia dengan cepat menembak dua kamera pengawas untuk membingungkan polisi yang mungkin memantau area tersebut. Sambil memanfaatkan kekacauan tersebut, Katalia masuk ke saluran udara untuk melarikan diri. Singkat cerita, Katalia berhasil melarikan diri dari kejaran kelompok agen Rossi. Lalu dia segera pergi ke rumah pamannya, tapi sesampainya di sana, Katalia dibuat terkejut karena dia melihat sang nenek sudah dalam keadaan meninggal. Bukan hanya si nenek saja, Emilio pamannya juga ditemukan sudah koin. Akhirnya dia sadar kalau hal ini adalah ulah kelompok Don Luis yang kini pasti sedang mencarinya. Pada malam harinya, ketika agen Rossi pulang ke rumah, dia dikejutkan dengan Katalia yang sudah ada di sana. Sambil menodongkan senjata, di sini Katalia meminta agen Rossi memberitahu keberadaan di mana Don Luis sekarang berada. Karena kalau tidak, Katalia tidak akan segan-segan menghabisi keluarga agen Rossi. Karena takut dengan ancaman Katalia, lalu keesokan harinya agen Rossi pun mendatangi Richard. Agen Rossi ternyata tahu kalau selama ini Richard sering berkomunikasi dengan Don Luis. Awalnya Richard tidak mau memberitahu karena tugas menangani para mafia adalah tugasnya, bukan tugas agen Rossi. Meskipun agen Rossi terus memohon kepada Richard karena keselamatan keluarganya sedang terancam, tapi Richard tetap enggan membuka mulutnya. Namun tiba-tiba satu tembakan meleset tepat di foto dirinya. Karena merasa keamanannya ikut terancam, akhirnya Richard mau memberitahu keberadaan markas Don Luis saat ini. Setelah itu, Katalia segera menyiapkan persenjataan untuk menyerang markas Don Luis. Tapi ketika dia akan pergi, dia melihat dua anjingnya yang sedang kelaparan. Hingga Katalia pun membawa kedua anjing peliharaannya tersebut ke markas Don Luis. Sementara di tempat Don Luis, mereka yang sudah diberitahu oleh Richard mengenai Katalia yang akan datang, tentu mereka langsung menyiapkan segala hal untuk menyambut Katalia. Tapi ketika mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba terjadi serangan rudal yang menghantam markas mereka secara tak terduga. Tentunya kejutan ini menyebabkan suasana panik di antara mereka, dan Don Luis yang sedang berada di sebelah kanan bosnya segera mengambil tindakan untuk melindungi bosnya dengan menyembunyikan ke tempat persembunyian rahasia. Katalia dengan penuh dendam dalam hatinya, dia tanpa ragu menghabisi seluruh anak buah Don Luis. Tapi pada suatu kesempatan muncul di mana tangan kanan Don Luis berhasil melemparkan sebuah bom menuju Katalia. Dan sekarang mereka yakin bahwa Katalia sudah pasti tewas. Ternyata Katalia tidaklah tewas oleh bom yang dilemparkan oleh tangan Don Luis, tetapi dia muncul kembali dan melancarkan serangan balik terhadap mereka. Sementara itu tangan kanan Don Luis, dia masuk ke dalam sebuah kamar miliknya dalam upaya untuk melindungi diri. Tak lama kemudian Katalia juga masuk ke dalam kamar tersebut karena seluruh anak buah Don Luis telah dihabisi. You've been waiting for this moment. Yes. Setelah pergelutan yang sangat panjang, pada akhirnya tangan kanan Don Luis berhasil ditumbangkan oleh Katalia. Di sisi lain, Don Luis yang sudah merasa kalah, dia pun bergegas kabur menggunakan sebuah mobil. Tapi di tengah perjalanan, mobil Don Luis terhenti karena terhalang oleh sebuah mobil truk sampah.
Tak lama kemudian Don Luis menerima panggilan telepon dari Catalea yang menggunakan ponsel tangan kanannya. Di sini Don Luis langsung mengejek Catalea karena tidak mampu mengajarnya. Kemudian Don Luis juga mengatakan untuk kembali membentuk pasukan guna memburu Catalea. What are you expecting? I want you to be. Tapi Catalea mengatakan kalau Don Luis berada di mobil tersebut adalah bagian dari rencananya, dan ternyata dalam mobil itu sudah ada 2 anjing kelaparan yang siap menerkam Don Luis, sehingga pada akhirnya Don Luis menjadi santapan 2 anjing peliharaan Catalea. Siang harinya Catalea segera menghubungi Danny untuk meminta maaf kepada Danny karena selama ini Catalea menyembunyikan identitasnya. Namun suatu hal yang harus diketahui Danny, Catalea sangat mencintainya. Kemudian Danny juga mengungkapkan bahwa dia tidak peduli dengan identitas sebenarnya dari Catalea karena dia juga sangat mencintai Catalea. Lalu mereka pun berjanji untuk bertemu setelah kejadian ini dan cerita pun tamat dengan sangat mencucuskan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini teman-teman, bahwa kita tidak boleh menjadi pembunuh bayaran meskipun dalam situasi sulit sekalipun. Lebih baik kita menjalani hidup dengan cara yang halal-halal saja teman-teman ya. Seperti berdagang seblak, dagang pulsa, jadi tukang kredit, jadi tukang cilok, atau masih banyak peluang usaha lainnya yang kecil-kecilan, yang penting halal teman-teman. Mari kita tetap berpegang pada prinsip kebaikan dan menghindari tindakan yang melanggar aturan. Dan yang paling penting, subscribe-lah channel ini biar channel ini bisa berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.